Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Suntali Jua, tentunya masih di channel Maret 27. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah berita ya, itu bersumber dari Jabar Publisher. Ini viral oknum Habib digeruduk warga, ya. Perselingkuhan oknum Habib digeruduk warga. Ya. Dugaan perselingkuhan atau perzinahan diduga terjadi di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Ya. Dua orang diduga pelaku yakni T, pria beristri, dan E, wanita bersuami, menjadi terlapor dalam kasus ini. Ironisnya T alias HT dikenal sebagai tokoh agama di kawasan Cirebon Timur. Suami dari terlapor yakni M mengadukan masalah ini ke Polresta Cirebon dengan membuka pengaduan masyarakat Dumas ke unit tindak pidana tertentu Tipiter yang berada di bawah Satuan Reserse dan Kriminal Reskrim Polresta Cirebon pada Kamis 26 Oktober 2023. Dijelaskan pelapor menurut pengakuan istrinya, ya, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 7 kali oleh keduanya di rumah kontrakan milik kakak dari pelapor, baik terlapor wanita maupun terlapor pria. Keduanya mengontrak di rumah tersebut dan kamarnya pun bersebelahan. Menurut pengakuan terlapor, peristiwa mesum itu dilakukan hampir selalu pada dini hari saat ia pergi ke pasar. Sementara itu terlapor E yang juga diwawancarai di tempat yang sama, yaitu di rumah kontrakannya, mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan awalnya ia berusaha menolak ajakan HT untuk melakukan perbuatan mesum tersebut. Namun karena bujuk rayu yang gencar dilakukan oleh HT, akhirnya keyakinan E luluh dan terjadilah perbuatan tersebut. Ya. Sementara itu terlapor pria T alias HT saat dikonfirmasi lewat telepon dan pesan WhatsApp pada Jumat siang, ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Informasi yang dihimpun redaksi, terlapor T sudah tidak lagi mengontrak di rumah tersebut alias sudah pindah. Berikut ini akan kita dengarkan kronologi yang dijelaskan oleh pelapor ya. Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja kita mulai dari awal Pak Kiai. Yang pertama, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya Pak Kiai ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran. Dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu, 24 bulan ini masih bulan September, Oktober, ya bulan Oktober. Kemarin di tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya tidur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya. Habib Toha bin Yahya, di depan ada biasa setiap ini kan pada di depan itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Nabi. Ya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar ya, di depan kontrakan masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri Pak Kiai. Awal mulanya saya pinjam HP istri dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya tetangga, cewek juga perempuan, yang berisikan
saya dipeluk, saya ditiup. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Habib Toha bin Yahya. Nah, setelah itu saya bertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri, gini. Ya, saya ditanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Dia bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya kita aja, ada yang kasih tahu. Nah, setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak. Oke, saya itu langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah, di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar menyaksikan, maksudnya sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan dekat ya? Karena ya rumah itu kan kontrakan, samping-sampingan. Ya, samping, jadi sebelah, kalau di saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama ke Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu. Tolong jelasin, apakah benar ini selingkuh? Bilang gitu, apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku, ya katanya cuma ya intinya nggak mau ngaku. Nah, setelah itu saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara. Nah, di situ baru sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan, ya. Lari kemana? Kontrakan, tadinya kan saya kumpulin di kontrak di rumah sebelah tuh, Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah, saya kumpulin di situ. Nah, sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, berarti nggak mau nerima lah. Ya, urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah, di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon jelasan tidak. Ya, itu tadi adalah kronologi ya, atau pengakuan penjelasan dari pelapor, yaitu suami dari terlapor ya. Kita lanjut. Jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon jelasan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Ya, menurut informasi dari istri, sudah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat bulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Milik warga bersama. Ya, jadi beda di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang kedua dan 3 dan seterusnya itu di rumah kalau di majelis seperti rumah kosong ataupun rumah bulan di situ yang berarti sholat itu. Ya.
menurut ya, itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Thoha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat. Tuh. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu, saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen bunuh lah ceritanya gitu. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Paketik, dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Setelah mereka mengakui dan segala macam, intinya. Oke ya, itu tadi adalah kronologi dari lapor ya. Intinya ini adalah perselingkuhan atau mesum yang dilakukan oleh oknum Habib ya. Kalau tidak salah itu tadi Habib Thoha bin Yahya kalau tidak salah ya. Oke, itu saja dulu ya guys. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.